Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil hamda'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini masih berkenan memberikan kita nikmat yang tak terhingga banyaknya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bersifat duniawi. Salawat serta salam tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati kepada Hervinaki Pradikta dan yang kawan-kawan yang saya cintai dan sayangi. Adanya saya membuat video ini, saya ingin menjelaskan tentang metodologi hukum Islam dari mata kuliah filsafat hukum Islam. Saya akan menjelaskan tentang objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum ta'lifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-tahsyir, dan al-wad'i. Yang bermaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangannya. Juhaya Espraja menyebut kitab sebagai al-muqtabih. Maksudnya di sini adalah produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum, dan menurut Juhaya Espraja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtida atau imperatif ialah tuntunan untuk melakukan susunan perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan jika tidak melaksanakan atau mendapatkan dosa dan siksaan tersebut dengan wajib, sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berbuat dosa dan mendapatkan siksa disebut dengan haram. At-tahsyir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan pada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-bihah. Perbuatan disebut dengan mubah. Perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum ta'lifi, yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Dan yang kedua ada yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum ta'lifi dibagi menjadi 7: fardu, wajib, tahrim, karahah tahrim, karahah tanzih, naf, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu didasarkan pada dalil zanni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Begitu sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zanni, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntunan atau memberi beban. Ta'lifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Saya ulangi, ta'lifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum.
Hukum wadai ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain masyrut, atau sebagai penghalang adanya yang lain. Hukum wad'i itu dibagi menjadi 3: sebab, syarat, dan mani. Al-Quran, tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah melaksanakan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna yang dimaksud, yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, adakah ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya musnasabah al-ayah? Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari jahda, artinya al-mayaqah, atau sulit, berat, susah, dan sungkar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-masyaqqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. At-taqat, kata juhdah yang selanjutnya menjadi ijtihad, diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul fikih yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dan dalil-dalil syar'i dan terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah mengerahkan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin, menggunakan akal dengan secara sungguh-sungguh berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha pendekatan. Dalil-dalil yang dirinci sedemikian rupa sehingga hilang az-zanni annya, dan hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Ada salah-salah kata itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.